Abdullah Al-Katiri, SH, lawyer, kuasa hukum atau penasihat hukum, nanti kita lihat konteksnya, dari Profesor Egy Sujana atau Egy Sujana sajalah, dan Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Kita ingin berbincang mengenai pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya atau institusi lainnya. Apakah itu UGM, apakah KPU dan lain sebagainya, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi sahabat daerah sekalian, memang sering sekali kita mendengar ya, ada klaim bahwa yang namanya jasa itu adalah informasi yang dikecualikan. Dan memang ini terkonfirmasi di pasal ini ada pasal 17 ya, huruf G dan H, F, G dan H ya. Jadi yang bunyinya kurang lebih begini. Informasi publik yang apabila dibuka, yang dikecualikan ya. G, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Jadi akta otentik yang bersifat pribadi ya bisa aja ijazah ya, karena itu akta otentik sesungguhnya. H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Apa saja itu rahasia pribadi? Riwayat dan kondisi anggota keluarga. Oke. 2, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. 3, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. 4, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan atau rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Termasuk ijazah tentunya. Bro, inilah yang sering kemudian dijadikan dasar oleh tim Jokowi untuk mengatakan ini rahasia pribadi, tapi dia tidak membaca pasal yang related. Nah, pasal yang related itu apa? Coba kita tanyakan kepada Abdullah Al-Katiri yang selama ini saya tahu sangat concern terhadap pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh institusi-institusi publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Silakan, Bro Al-Katiri. Ya, baiklah. Sebelum saya ke pasal-pasal yang dimaksud, saya mau nanggapi ini dulu yang tadi disebut oleh Bang Refli, yaitu satu, ya kan, perlu diketahui jika data pribadi itu digunakan untuk syarat sebagai pejabat negara, ya kan, ijazah lah, anggap ijazah sebagai presiden atau bupati, gubernur. Jika ijazah itu digunakan sebagai syarat untuk menjadi lembaga negara, pejabat negara, ya kan, itu sudah bukan dikatakan data pribadi lagi, tapi adalah data publik, dokumen publik. Karena apa? Karena itu digunakan sebagai syarat. Nah, karena dokumen publik, maka sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh siapapun juga. Ya kan? Itu ya, kalau boleh tahu, tadi kan pasal 17. Ya. Oh, huruf H, G dan H. Ya. Nah, pengecualian dari pengecualian ini pasal berapa? Anggap itu pengecualian. Ya. Ya kan? Jika itu sudah menjadi digunakan sebagai syarat untuk menjadi pejabat publik, ya, maka sudah bukan data atau dokumen pribadi lagi, tapi sudah merupakan dokumen publik. Itu digarisbawahi, ya, sudah menjadi dokumen publik. Sehingga, ya kan, publik dalam arti rakyat atau masyarakat, ya, dokumen publik itu sebenarnya terbuka. Ya. Oleh sebab itu, baik rakyat maupun masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan itu, dan itu kalau ditanya pasal berapa, itu dasarnya ada konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 28F,
itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengakses dari dokumen-dokumen publik tersebut. Itu 28F ya, mungkin bisa dibacakan. Ya. Iya, sebelum konstitusi ini mungkin Bro Al-Katiri lupa ingat ya. Dengan pengecualian yang disebut dalam pasal 18 ayat 2 undang-undang ini. Iya. Ada di sini disebutkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H yang saya bacakan tadi. Ya. Antara lain apabila A, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ya. Pak Jokowi tidak. Dan atau ya, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Itu maksudnya. Kalau pasal 28F tadi memang setiap orang berhak atas informasi sebagai sebuah payung. Oke, silakan. Ya, itu kan jelas dikatakan. Ya kan, bahwa kecuali orang yang digunakan sebagai persyaratan dokumen publik. Kan begitu dikatakan kan. Untuk jabatan posisi seorang dalam jabatan publik, nama ini bupati, gubernur, wali kota, presiden, itu adalah jabatan publik. Nah, itu diatur juga oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 masalah informasi keterbukaan publik. Ya, keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik. Ya. Itu jelas kan. Oleh sebab itu, ya kan, kalau barangkali bisa ya, karena saya tidak bawa, ya kan, tolong dilihat pasal 1 ayat 3. Oke. Kita bicara seperti itu. Jadi yang dimaksud dokumen publik itu apa, kemudian yang dimaksud badan publik itu apa, yang dimaksud lembaga publik itu apa, itu ada semua. Pasal 1 huruf 3. Iya, poin 3. Poin badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikat, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD dan atau APBN dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Ya, jelas. Jadi satu, dia menyelenggarakan fungsi negara. Yang kedua, dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. Iya. Itu yang dimaksud dengan badan publik atau lembaga publik. Sekarang saya bertanya, apakah UGM dan KPU, ya kan, menerima dana APBN? Ya, sudah pasti. Iya kan, apa namanya kan BOPT kalau nggak salah. Ya kan, artinya apa namanya, bantuan operasional perguruan tinggi. Kalau SMA BOS itu ya. Sekolah, ya kan, itu di situ dikatakan keseluruhan atau sebagian. KPU juga demikian. Oleh sebab itu mereka adalah badan publik. Itu jangan lupa, garis bawahi dulu. Mereka adalah badan publik atau lembaga publik. Kalau kita rujuk ke pasal 2 di situ, jelas ayat 1 mungkin dibacakan. Pasal 2 ayat 1, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ya, itu jelas kan, bahwa yang dimaksud informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ya kan? Oleh sebab itu jika UGM maupun KPU ya kan ditanyakan oleh publik, oleh masyarakat yang ingin tahu ya, itu tidak boleh disembunyikan karena sifatnya terbuka. Nah, di situ jelas kan bahwa dua lembaga itu sudah melanggar undang-undang. Ya kan, selain tadi pasal 28 konstitusi juga dilanggar. Bahwa konstitusi kan pasal 28F. Ya, itu jelas. Jadi selain konstitusi, undang-undang juga dilanggar. Kemudian kalau merujuk lagi ke pasal 4 di situ, pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan hal demikian. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Iya. Mau dibacakan lagi seterusnya? Bisa aja Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi publik, menyebarluaskan informasi publik. Iya, jelas. Jadi sepanjang itu adalah informasi publik, maka setiap orang berhak. Berhak. Tidak usah lagi
dipakai sengketa-sengketa informasi publik. Iya. Karena informasi publik itu ijazah bukan informasi publik, tetapi begitu dipakai untuk jabatan publik, maka dia menjadi informasi publik. Nah, itu kan berkesinambungan. Bahwa ijazah itu digunakan sebagai salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik. Masuk ke KPU dan sebagainya. Ya kan? Orangnya sudah selesai, tapi ijazahnya kan digunakan tuh. Digunakan, iya. Jadi jika dikatakan bahwa itu sudah digunakan mendaftar sebagai sebagai pejabat publik, sudah bukan dana pribadi lagi. Dia sudah lepas dari pribadi. Apalagi ijazah hanya selembar kertas. Harta kekayaannya pun, maksudnya kalau dia digunakan, bukan tidak digunakan, kalau dia digunakan. Iya, maksudnya begini, apalagi itu digunakan. Tapi begitu mereka itu sudah menjadi pejabat publik sebagai persyaratan, harta kekayaannya pun harus dideklar. Bayangkan harta kekayaannya, sahamnya, depositonya. Padahal harta kekayaan itu informasi pribadi. Nah, iya, bayangkan. Itu tidak berlaku lagi pribadi itu kalau selama dia sudah menjadi pejabat publik, sudah tidak ada, jangan bicara pribadi lagi, sudah tidak ada. Bahkan bayangkan hartanya, jika dia punya saham, itu harus dideklar. Nah, apalagi ijazah. Oleh sebab itu jelas UGM dan KPU ketika masyarakat atau rakyat itu meminta untuk melihat, mengakses dan sebagainya dihalang-halangi, bagi UGM itu adalah melanggar konstitusi, bahkan melanggar undang-undang. Itu jelas. Yang saya katakan adalah misalnya kalau ijazah awalnya private tetapi begitu digunakan dalam jabatan publik menjadi to public, dokumen publik, become a public document. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan skripsi? Apakah skripsi itu dokumen publik? Kalau dokumen private? Kalau itu tidak digunakan, kalau private-nya bukan, karena buktinya apa? Skripsi itu kan ditaruh di perpustakaan. Kalau di perpustakaan artinya apa? Semua orang bisa membaca. Artinya bisa diakses oleh publik. Oleh siapapun juga. Ya kan? Yang saya tidak pada waktu saya dulu kuliah, saya buat skripsi ada berapa, itu dikatakan ini untuk perpustakaan, ini untuk ini. Lah kalau itu merupakan rahasia publik, lah kenapa ditaruh di perpustakaan? Itu sederhana aja, nggak usah hukum lah. Jadi barangkali orang kan mengatakan, loh, kan skripsi ini tidak digunakan untuk mendaftar untuk jabatan publik, tetapi jangan lupa skripsi bukan dokumen publik. Bukan dokumen publik, ya kan? Kalau skripsi dokumen publik, bukan dokumen tidak privat, digunakan. Bukan dokumen privat. Bukan dokumen privat. Karena kalau dia jadi dokumen privat, orang nggak bisa belajar. Kan tujuan orang membuat skripsi itu kan agar dibaca orang. Bukan hanya untuk tulisan latihan. Ya kan? Makanya kalau orang-orang di perguruan tinggi itu dosen-dosen suruh buat jurnal kan? Nah, jurnal itu apa? Untuk dibaca. Oleh siapa? Oleh publik. Jadi nggak ada ketentuannya itu. Artinya itu tidak ada aturan. Kalau memang itu didapatkan dari perpustakaan atau meminta, orang ingin tahu soal itu, dibuka saja. Kalau enggak, kenapa harus ditaruh di perpustakaan? Menarik ini ya. Jadi intinya adalah ijazah itu adalah dokumen privat tapi jadi publik karena dipakai. Karena memang diinformasikan. Pertanyaan saya, Bro Al-Katiri, bagaimana dengan posisinya? Orang kan mengatakan, Jokowi kan dia presiden, tapi sekarang kan bukan lagi. Jadi dia sudah jadi warga negara biasa. Jadi pertanyaannya adalah, dan dia juga bukan badan publik. Lalu kenapa dia dipaksa untuk menyampaikan informasi? Kan peristiwa ijazah ini kan sejak awal orang ingin sejak menjadi presiden. Peristiwa pada waktu Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan sampai dihukum, itu kan masih presiden. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kan saya kembali ke pasal 1 tadi ayat 3, apapun juga selama mereka itu UGM maupun KPU itu mendapatkan dana APBN baik sebagian, itu tetap terikat dengan apa? Dengan publik. Maksud saya adalah kita tidak bicara KPU dan UGM. Kita bicara Pak Jokowinya. Ini kan menarik nih kalau sebagai sebuah kajian.
di tangan Pak Jokowi itu ada dokumen publik, Iya. yaitu ijazah yang sudah digunakan. Iya. Tapi dia sekarang makhluk privat. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar dokumen publik yang ada di tangan dia itu bisa diperlihatkan ke publik, kan begitu? Iya. Sementara dia bukan badan publik. Iya. Tapi pertanyaan saya, dokumen itu pernah digunakan nggak? Iya, saya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Intinya adalah itu dokumen publik sudah. Publik ya udah. Nah, sementara dokumen publik itu di tangan privat. Iya, tapi masalahnya kan di KPU sendiri kan harus menunjukkan selama itu masih tersimpan di KPU itu masih milik publik. Ngerti maksudnya? Enggak. Maksud saya bukan KPU-nya. Kalau di KPU kan Jelas. ada fotokopinya barangkali. Iya. Atau di UGM Legalisir. ada juga fotokopi untuk legalisir kan. Iya. Tapi kan yang analog yang berbentuk kertas Iya. ijazah itu kan adanya di Pak Jokowi. Iya. Nah, Jokowi sekarang bukan lagi makhluk publik tapi makhluk privat. Iya. Bukan badan publik tapi dia makhluk Iya. privat. Walaupun orang mengatakan dia masih Dewan Pengawas Danantara. Danantara, iya. Oke, silakan dieksplor. Kalau Danantara itu kan jelas ya, Danantara itu kan juga diatur di 105 MK kemarin itu ya, nomor 105 itu, ya kan? Itu kan termasuk itu kan tidak bisa digunakan untuk melaporkan kan? Ya pasal 70A itu kalau nggak salah, tidak bisa karena apa? Kalau dia sebagai pejabat negara atau korporasi negara, maka tidak bisa digunakan kan begitu? Iya. Ya kan? Itu masalahnya. Oke. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat Pak Jokowi ini fungsinya sebagai pejabat publik sesungguhnya. Dan sekarang beliau masih pejabat publik. Pejabat publik. Jadi masih ada kewajiban untuk menyerahkan ijazah itu. Kalaupun dia itu tidak lagi pejabat publik, ada informasi publik di tangan dia yang kemudian publik ingin tahu, kan begitu? Iya. Itulah gunanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini sebagai bentuk dari akuntabilitas ya. Iya. Silakan ditambahin lagi, Bro. Iya. Jadi begini, kan masalah ijazah ini kan banyak. Iya. Beberapa ya. Contohnya yang masuk ke MK ya. Banyak yang karena pemalsuan ijazah itu sehingga dianulir lah. Contohnya bupati atau apa gitu, wali kota, yang mana ada yang melaporkan bahwa dia menggunakan ijazah itu adalah ijazah yang palsu contohnya. Itu kan dianulir di MK ini. Ya, masalahnya sekarang ada warga negara sama dia yang dia laporkan, ya kan, dengan menggunakan dasar ijazah itu. Satu, kedua lagi, kenapa TPUA melaporkan? Karena TPUA itu berhubungan dengan kliennya sebelumnya. Ini berhubungan banget karena apa? Pada waktu itu yang seharusnya dia nunjukkan pada waktu menuntut Bambang Tri itu, ya kan? Tapi kan tidak dihadirkan. Ya kan? Jadi apa ya? Mereka itu menghukum Bambang Tri ya dan Gus Dur itu di dakwaannya kan ada 14 ayat 1 yang mana kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau dikatakan bohong kan harus ada buktinya, ini loh bohong, ini buktinya aslinya gitu. Tapi tidak dihadirkan. Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 14 ayat 1. Iya, itu jelas tidak dihadirkan. Jadi ceritanya sampai kenapa Egy Sujana sampai melapor segala ini karena dia sudah jalan buntu. Jalur-jalur yang dia katakan jalur-jalur yang adem ya, contohnya datang ke sana Pulau Nuwun ke lembaga publik namanya UGM dan sebagainya. Tapi kita tahu kan tidak diberikan informasi. Oleh sebab itu dia pakai jalur dilaporkan. Ya kan? Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena gara-gara ijazah ini tidak dibuka, maka ada 2 warga negara yang dihukum hanya gara-gara tidak terbukanya ijazah ini. Oke. Silakan Bro Al-Katiri, closing statement soal penggunaan atau... Lah iya itu saya hubungkan dengan sekarang ya, yang mana akan diproses dari penyelidikan dan penyidikan ya, peristiwanya teman-teman itu. Sekarang dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sebagainya. Itu tidak bisa dilepaskan juga dengan Undang-Undang 14 2008 ini. Iya. Itu ada sangkut pautnya. Jadi tetap aja saya katakan ya kan, janganlah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Oke. Itu intinya. Oke, sobat RS sekalian, itu tadi dengan Abdullah Al-Qadiri
Ya, ini temuan yang berikutnya bagaimana polisi atau penegak hukum melanggar hukum, yaitu melanggar pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kok polisi atau penegak hukum yang melanggar? Iya, karena dia tidak menggunakan pasal ini ketika dia mempertimbangkan agar kasus ini kemudian dibuka lebih transparan. Padahal atas nama pasal atau undang-undang ini harusnya Pak Jokowi membuka data dokumen publik yang dia miliki, karena dokumen itu sudah menjadi dokumen publik ketika dia menggunakannya dalam jabatan-jabatan publik. Ini pelajaran yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri ketika melakukan uji laboratorium forensik, uji forensik sebenarnya ya, di lapor Polri. Apa yang salah? Akan diskusikan dengan Abdullah Al-Kadiri. Sehat bro ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro, Anda sering sekali mengatakan perkap. Bahkan perkap itu Anda mau bacakan di gelar perkara khusus tapi dilarang oleh polisi. Di stop. Kami sudah tahu. Itu dia bilang ya? Iya. Padahal ini hal yang penting. Substansi. Sebenarnya apa yang ada dalam perkap tersebut, dan kemudian kenapa versi Anda polisi kelihatan takut kalau perkap ini dibacakan? Silakan bro. Iya, memang berapa kali kan saya sudah dalam podcast maupun dalam dialog TV apa itu kan saya sering katakan ya kan bahwa ada pelanggaran perkap itu. Ya, dan itu berulang-ulang saya katakan. Makanya kemarin itu kok sinkron ya, waktu masuk ke giliran kami, waktu gelar perkara kemarin, pertama Egy Sujana yang menyampaikan paparannya, bahkan dia gunakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, yang masalah keadilan dan sebagainya, untuk mengingatkan mereka bahwa ini bukan hanya masalah dunia, tapi di akhirat waktu itu. Kemudian saya melanjutkan Egy Sujana, saya katakan bahwa saya akan bicara substansi di sini, khususnya masalah Perkap Kapolri. Dalam Perkap Kapolri itu jelas, yaitu Perkap nomor 10 tahun 2009. Bukan ya kan? Perkap Kapolri, Peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri yang disingkat Perkap tadi. Ya. Peraturan Kapolri itu kalau di kementerian itu sama dengan peraturan menteri. Permen. Jadi itu suatu legal ya, legalitas. Jadi bukan sesuatu hanya prosedur, tapi itu sesuatu yang sudah merupakan perundang hierarkis di dalam hierarkis perundang-undangan. Norma hukum itu. Norma hukum. Ya. Jadi bukan hanya aturan prosedur atau SOP, bukan. Itu sudah norma hukum. Ya kan? Maka Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 itu jelas-jelas yaitu perkap tentang, barangkali Bang Refli bacakan. Iya, oke. Saya bacakan ya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Intinya adalah minta pengujian laboratoristik kepada Puslapfor. Silakan. Terus ya. Di situ itu memang ada ketentuan, memang di laboratorium itu fungsinya untuk menguji barang bukti, khususnya di laboratorium itu dari unit-unit yang meminta. Termasuk barang bukti itu terkait dengan tindak pidana ya. Termasuk biasanya juga dari Bea Cukai, kemudian dari Kejaksaan. Dalam hal ini, dalam penyidikan polisi ini, penyelidikan dan sebagainya ini, itu adalah dari penyidik. Penyidik mengajukan permintaan secara resmi ke laboratorium forensik. Resmi itu. Formil, dan itu ada syarat-syaratnya. Nah, itu mungkin dibacakan, nanti saya jelaskan. Pasal berapa syaratnya? Pasal 10. Jadi saudara sekalian ya, dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 ini ada tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik
barang bukti adalah sebagai berikut, pasal 10. Jadi ini barang bukti yang terkait dengan tindak pidana kriminalistik ya, sifatnya. A. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala garis miring pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapor Polri. Kalapor itu kepala laboratorium forensik dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dan berarti kumulatif ya. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. Ya. Oke, itu bunyinya. Kemudian huruf B-nya, apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, Kalapor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala garis miring pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. Ya. 3, ayat 3, setelah 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lapor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Ya. Cukup. 4, permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ya. Itu jelas ya bahwa ada permintaan, kemudian yang B itu dikatakan bahwa di dalam mengajukan laboratorium itu harus dilengkapi, ya kan, harus dilampiri persyaratan formil maupun teknis. Ngerti maksudnya? Ya. Persyaratan formil yang dimaksud itu ya formilnya, ya kan. Teknis itu tergantung pemeriksaan bukti apa. Kan banyak ya, ada mungkin bom, mungkin ada senjata, mungkin ada itu teknis. Ya, itu harus dilampirkan. Ya, dalam konteks ijazah mungkin uji kertas, uji tinta, formil. Ya, uji usia. Gitu ya. Itu wajib. Di situ dikatakan wajib di Perkap itu. Ya kan, wajib itu kalau menurut saya udah levelnya di atasnya harus. Iya. Wajib. Nah, bahkan jika lampiran itu ada kekurangan, maka dikembalikan. Iya. Untuk dilengkapi. Dan itu diberi waktu 14 hari. Kerja. Iya. Jika untuk dilengkapi kembali. Dan jika di dalam pemeriksaan 14 hari ternyata masih kurang, dikembalikan lagi. Dalam tenggang waktu 14 hari lagi. Jika tetap masih tidak lengkap, sudah dibalikin. Ini sangat ketat. Maka dikembalikan tanpa diperiksa udah. Berarti tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Dan kalau mau mengajukan lagi, ya pengajuan baru. Pengajuan baru. Oke. Ya kan? Nah, sekarang mari kita masuk ke persyaratan itu. Nah, ini yang menarik ini. Kan persyaratan di situ itu di Perkap itu kan sampai apa saja ada masalah di pasal berapa? 80 yang dalam hal ini. Tapi saya lanjutkan, itu ada tergantung apa gitu. Ada masalah bom, masalah ini itu tergantung. Kita langsung kebetulan masalah dokumen. Sekarang antara dua ya. Kalau dokumen itu dianggap produk cetak itu masuk 84. Tapi anggap aja dokumen. Tapi syaratnya sama. Nah, sekarang yang 80. 80 ya. Langsung mohon dibacakan. Saya bacakan yang 80 syarat untuk pemeriksaan dari lapor laboratorium forensik kepada Kalapor. Khusus dokumen itu. Khusus dokumen. Ya. Jadi kalau dokumen itu di pasal 80. Ya. Ini pemeriksaan barang bukti dokumen. Pasal 79 dulu ya. Pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di lapor Polri dan atau TKP. Nah, pasal 80-nya pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Sebagaimana dibilang tadi ya. Wajib. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi atau Kepala garis miring pimpinan instansi. Misalnya penyidikan dari yang menyidik gitu ya. Nanti dijelaskan. Kemudian B. Laporan polisi LP. Jangan lanjutkan dulu. Jangan lanjutkan dulu, silakan. Supaya lebih detail. A tadi itu adanya permintaan. Itu resmi. Permintaan dari yang menggunakan dalam ini seperti user ya. Dalam ini penyidik.
Penyidik, oke. Penyidik atau atasan penyidik lah. Ya. Pokoknya penyidik itu kan mempunyai otoritas. Iya. Ya, itu permintaan. Lah yang B itu yang mungkin permintaannya dari Direktur Tindak Pidana Umum mungkin ada ya. kemungkinan Dari seperti itu. Dirtipidum, mungkin. Saya tidak tahu yang teknisnya seperti itu. Yang jelas ada permintaan. Ya. Ya kan? Yang B di situ dikatakan dilampiri dengan laporan polisi. Laporan polisi. Okay. Jangan lupa ya, laporan polisi itu wajib. Ya. Jadi kalau tidak ada laporan, maka tidak ditolak seperti pasal 10 tadi. Iya. Laporan dan laporan polisi itu, ya kan? Itu ada nomor laporan. Ya. Kemudian ada perbuatan pidananya dijelaskan secara detail. Ya. Apa? Ya. Contohnya yang di Bareskrim itu adalah pemalsuan surat. Ya. 263, 264, 266 kalau nggak Ya. salah, pemalsuan surat. Apa peristiwanya, Ya. apa tindak pidananya dan sebagainya. Laporan. Ya. Ya kan? Nah, pada kemarin itu pemeriksaan itu belum sampai taraf laporan. Oke. Karena masih Dumas. Oke. Kalau Dumas belum ada laporan lah. Baru Sekarang ditulis laporan informasi di situ. apa itu hanya sebagai undangannya seperti itu. Iya. Tapi di dalam faktanya tidak ada laporan. Baru pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Bahkan pada waktu gelar perkara itu ditampilkan, diperagakan, maksudnya apa? Dipresentasikan, belum sampai laporan. Baru pendumas. Baru Dumas. Ya, jadi dia bilang bukan pelapor tapi pendumas. Pendumas. Ya. Oleh sebab itu syarat itu kan tidak masuk, Ya. ya kan? Bahkan seharusnya dikembalikan, bahkan ditolak. Ya. Oke, saya laporan begini. Dan satu hal lagi, karena laporan itu ada nomor laporannya, Ya. dan tindak pidananya dan peristiwanya, maka seandainya walaupun itu pelanggaran Perkap itu, Ya. seandainya ini mau digunakan di pemeriksaan di Polda hubungan dengan laporan yang tidak nyambung, nggak boleh. Karena nomor laporannya pasti beda, Ya. peristiwanya pasti beda. Ya. Karena apa? Di situ kan 310, 311, Ya. 160 dan tidak menyangkut saat 263, 264. Ya. Nggak bisa, Ya. ya kan? Karena harus sesuai dengan peristiwanya, polisi, ya. undang-undangnya, pasalnya. Ya, tapi kita jangan melebar ke Polda Enggak, dulu, supaya ke Bareskrim. masyarakat tahu persis. Ya, tapi Artinya, ke Bareskrim jangan gitu. sampai Bareskrim menggunakan ini untuk Polda, itu nggak bisa gitu. Atau loh. Polda menggunakan ini. Sorry, Polda menggunakan Yang apa untuk yang ini, dihasilkan ya. Bareskrim. Dan Polda Ya. kan di dalam di dalam konvensi pers dari Humasnya mengatakan bahwa Polda itu hanya pegang fotokopi. Ya. Jangan lupa itu. Dan Ya. itu diakui. Satu. Oke. Yang B, yang C, Yang C, BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. Jadi Nah, BAP itu, itu oke. berita acara pemeriksaan saksi garis miring tersangka atau loh iya. laporan kemajuan. Iya. Nah, laporan kemajuan apa? Belum ada laporan. Ya. Kan laporannya belum ada. Oke. Iya kan? Iya. Satu. Nah, kalau BAP, yang jelas BAP saksi dan tersangka, jangan lupa itu. Belum ada. Bukan, maksudnya begini. Tersangka itu biasanya pada akhir penyidikan, maka status seseorang itu menjadi tersangka. Ya. Mengerti maksudnya? Jadi pemeriksaan laboratorium itu bukan di awal tapi di akhir. Karena apa? Salah satu syaratnya ada pemeriksaan tersangka. Ya. Dan saksi-saksi. Sedangkan itu di awal, di Dumas lagi. Ya. Ya kan? Kalau laporan kemajuan, laporannya tidak ada, kan begitu. Ya. Nah, oke, lanjutkan. D. Tapi ini perlu juga dikatakan ini BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan ya. Jadi bisa BAP saksi, bisa BAP tersangka atau laporan kemajuan. Nah, dalam konteks ini BAP saksi belum ada, Ya, BAP tersangka belum ada, ya. laporan kemajuan belum ada juga. Egy Sujana sebagai pelapor itu belum pernah diperiksa. Ya. Kalau yang diperiksa saksi-saksi seandainya, itu kan bagaimana di dalam KUHAP ya, khususnya di pemeriksaan pengadilan, itu yang diperiksa pertama kali adalah saksi pelapor. Ya. Ya kan? Lah kalau pelapornya aja belum pernah diperiksa dan sudah mengirimkan surat bahwa dia sakit, bahkan waktu itu dirawat di Malaysia kan? Ya. Lah kan seharusnya ditunggu kan? Ya. Tapi ini kan enggak, ini kan serba cepat. Ya. Kenapa serba cepat? Ya kan? Walaupun demikian, ya kan? Ya. Tetap aja diproses. Ya ini kan perlu dipertanyakan. Yang berikutnya? Berikutnya adalah berita acara
barang bukti. Tahu ya, tapi ya sekarang saya ambil yang penyitaan. Barang bukti itu harus disita. Ya kan? Penyitaan itu kalau menurut pasal 1.16 KUHP, ya kan? Yang namanya penyitaan itu untuk proses penyidikan. Jadi penyitaan itu dilakukan pada saat penyidikan. Ya, bukan dalam penyelidikan. Dumas, apalagi penyelidikan. Ya. Itu di dalam Perkap Kapolri dan sebagainya dimaksud penyelidikan, karena di dalam KUHP nggak ada penyelidikan. Ya. Penyelidikan itu adalah baru mencari ada tidaknya tindak pidana. Itu penyelidikan. Baru ada nggak ini tindak pidananya. Nah, sedangkan itu lain kan di situ. Nah, penyitaan yang saya katakan pasal 1 KUHP poin 16 itu dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di situ. Bukan pada Dumas. Dan nah, ini itu kan. Dan yang jelas tidak ada berita acara penyitaan ini. Lah begini, kalau barangnya dibalikin, itu masalahnya. Lah, penyitaan ini ya kan itu tidak boleh dikembalikan kalau memang ada penyitaan. Walaupun penyitaan itu juga tidak benar, ada penyitaan di dalam taraf penyelidikan. Dumas. Dumas. Anggap aja penyelidikan itu tidak ada. Pokoknya apapun penyelidikan. Di bawah penyidikan itu penyelidikan. Tidak bisa. Seandainya disita pun, itu pun tidak boleh dikembalikan sebelum proses ini selesai. Tapi faktanya, ya kan, itu kan dikembalikan sebelum pengumuman. Sebelum diumumkan sudah dikembalikan. Ya kan? Oke deh, kalau seandainya setelah diputuskan penyelidikannya ini tidak bisa lanjut, contohnya, ya kan, seandainya baru dikembalikan masuk akal lah. Ini tidak, belum diumumkan sudah dikembalikan, sehingga yang ditayangkan di depan wartawan. Dan satu hal lagi, seharusnya ini dikonfirmasikan ke pelapor sebelum diumumkan ke masyarakat. Ya tidak? Karena pelapor itu adalah yang berhak lebih tahu lebih dulu, tapi tidak diberitahu, langsung diumumkan ke masyarakat, ya kan? Langsung diumumkan ke masyarakat. Nah, ini kan apa ya istilahnya? Ada apa kan jadi pertanyaan? Apalagi dikembalikan, ya kan? Padahal selama ini jika di dalam konvensi pers yang membicarakan soal hasil laboratorium, itu biasanya bendanya itu secara fisik ditaruh di meja. Contohnya kalau minuman keras ditaruh itu botol-botol dan sebagainya. Ya kalau KM50 ada pedang, ada pistol. Ada pedang, ada pistol, narkoba, itu jelas. Pernah nggak tahu bahwa oh ini ada narkoba, cuma ditunjukkan fotonya. Oh ini ada pistol, fotonya. Tidak pernah. Karena proses itu fisiknya. Pertanyaan saya, kenapa yang ditunjukkan hanya fotokopi dan itu pun di kamera, itu pun itu hitam putih. Berlipat. Ijazahnya berlipat. Ya kan? Mana ada ijazah dilipat-lipat itu? Ijazahnya berlipat. Satu, makanya diduga oleh banyak orang, termasuk sebagian masyarakat Indonesia, itu takut dilihat langsung, baik oleh wartawan maupun oleh orang-orang yang ada di situ. Terutama oleh para ahli. Ya. Oleh sebab itu, karena proses daripada pemeriksaan ini sudah melanggar pasal 10 itu yang mewajibkan, ya kan, persyaratan itu. Oleh sebab itu maka penghentian penyelidikan ini tidak sah. Makanya kami keberatan kalau penyelidikan ini dihentikan, ya kan? Dan tidak sah juga hasil puslapor. Lah iya dong. Karena tidak disertai syarat. Syaratnya itu semuanya tidak ada. Semuanya loh. Yang ada cuma yang terakhir ini aja, apa itu? Yang konon kabarnya. Tidak ada juga autentikasi dokumen pembanding. Itu. 3 dokumen yang dikatakan itu sebagai pembanding itu harus diperiksa dulu autentik atau tidak. Iya kan? Itu juga karena kalau palsu sama palsu ya identik. Atau identik gitu. Ya, kan saya berkali-kali katakan. Ya kan? Seharusnya dokumen pembanding itu pun juga ditunjukkan. Ya kan? Ini pembandingnya. Ini. Karena pelanggaran ini, maka ya kan penghentian penyidikan ini tidak sah. Penyelidikan ya, tidak sah. Tidak bisa dilanjutkan, tidak terbukti ada tindak pidana, belum sampai ke situ. Dan lebih dari itu, karena proses pernyataan bahwa dokumen itu identik atau dokumen ijazah itu
asli itu tidak sah juga. Ya, masalahnya begini, kalau masalah identik oke lah di situ seandainya kita terima, tapi untuk asli itu di pengadilan. Kenapa? Di pengadilan itu 184 KUHP itu ada bukti surat. Ya disitulah dibuktikannya nanti. Nah kalau gitu untuk apa bukti surat di situ? Kalau surat itu sudah di penyelidikan, sudah tidak ditampilkan. Mengerti ya? Seperti itu kurang lebih. Jadi intinya, ya kan? Oleh sebab itu, sampai saat ini belum ada penghentian penyelidikan. Kalau memang dianggap ada dan dipaksakan, berarti itu ada pelanggaran Perkap. Oke. Jadi bayangkan ya, konstitusi dilanggar. Konstitusi. Ya. Konstitusi. Iya, konstitusi. Okay. Whatever lah. Konstitusi dilanggar. Yeah. Satu. Kemudian undang-undang dilanggar. Perkap dilanggar. Bagaimana ini penegakan hukum? Apa kata dunia? Dengan melanggar hukum. Ya. Oleh sebab itu kalau dikatakan penyelidikan selesai, itu nggak bisa. Karena penyelidikan itu tidak diatur di KUHP. Oke. Dan di Perkap pun tidak diatur. Jadi penyelidikan bukan tidak diatur. Penyelidikan itu diatur, penghentiannya ya. Penghentian penyelidikan itu tidak diatur di Perkap. Ya. Adanya di mana? Di Surat Edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018. Surat edaran untuk penghentian penyelidikan itu. Oke, bro, a closing statement. Ya sekarang dengan carut-marut seperti ini, seharusnya stakeholder di negara ini itu harus apa ya? Jangan tinggal diam gitu loh. Seperti DPR atau mungkin presiden ya, pemerintah dalam hal ini ya kan. Ini kan apa ya, satu peristiwa yang sebenarnya harus dihentikan gitu loh. Kalau penegakan hukum dibiarkan seperti ini, negara kita ini bisa ya di mana-mana melanggar hukum seolah-olah tidak. Padahal dari dulu kita katakan bahwa di Indonesia ini adalah menghargai supremasi hukum kan. Hukum adalah di atas segala-galanya. Ya. Oke, terima kasih saudara sekalian ya. Ini pembelajaran bagi kita bahwa hukum itu sekali sudah disahkan, ya, diundangkan, Anda harus patuh. Nah, kecuali kalau diubah. Nah, karena itu ini Perkap, ya Perkap harus ditaati. Ya, saudara sekalian, saya sangat penasaran dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang nomor 31 kalau nggak salah. Nomor 31 tahun 2014. Nah, di situ dikatakan, saya buka ya, pasal 10, jelas sekali itu pasal 10 mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, pasal 10 mengatakan demikian, ini saya bacakan. Dan ini kok sepertinya diabaikan begitu saja oleh penegak hukum, padahal ya namanya undang-undang kan harus dikorbankan. Harus dihormati. Pasal 10 Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Bunyinya begini. Ayat 1. Saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor ya, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat. Ayat 2, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, itu jelas. Pertanyaannya adalah, sebagai yang saya tahu, lawyer Dr. Tifa dan Egy Sujana, bagaimana pendapat Anda mengenai ketentuan pasal 10 Undang-Undang 31 2014 ini dikaitkan dengan terbitnya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, yang dimana di dalamnya ada terlapor yaitu Dr. Tifa dan
Profesor Egy Sujana yang secara teoritis bakal jadi tersangka seandainya nanti ada ditetapkan tersangka dari 12 orang terlapor tersebut. Potensial saya katakan. Silakan, Dr. Al-Katiri, Bapak Al-Katiri, Bro Al-Katiri. Terima kasih. Itu sudah berulang kali saya katakan bahwa undang-undang itu, khususnya undang-undang perlindungan saksi dan korban itu, undang-undang nomor 14 tahun 2000 ini nomor 31 Undang-Undang 31 2014. Pasal 31 2014, ya kan, itu pelindungan. Sebenarnya DPR membuat undang-undang ini untuk kepentingan untuk pelindungan pelapor. Sehingga orang itu berani melaporkan kalau memang ada masalah, ya kan? Lah, jika memang sudah terjadi laporan lebih dulu, kalau sekarang ya, yang berhubungan dengan Dr. Tifa dan Egy Sujana dan yang lain-lain, itu kan faktanya Egy Sujana itu kan melaporkan lebih dahulu, ya kan? Iya. Melaporkan lebih dahulu. Kemudian diarahkan ke Dumas, pengaduan masyarakat. Oke, seharusnya laporan diterima tapi di Dumas, dan itu diikutin oleh Egy Sujana dan teman-teman dari TPUA, ya kan? Pada itu bulan Desember kalau nggak salah itu. Tanggal 9 Desember. 9 Desember 2024. Dan itu terus adem, nggak ada, maksudnya nggak ada proses. Kok tiba-tiba, ya kan, terjadi pemeriksaan laboratorium di barang bukti itu, ya kan, sehingga mereka diundang, dimintai keterangan, ya kan, sebagai laporan informasi, ya judulnya itu, sebagai undangan informasi, yang mana di dalam undangan itu mereka dihadirkan. Egy Sujana pada waktu itu belum pernah hadir sebagai pelapor, ya, belum pernah hadir. Bahkan kok tiba-tiba dijadikan pemeriksaan laboratorium. Nah, kenapa demikian? Karena nampaknya mereka ini mencari, ya kan, dasar supaya dapat digunakan untuk laporan Jokowi yang di Polda Metro Jaya. Makanya dianukan, dia menggunakan ini jadi pada saat dalam proses pengaduan dan diproses dengan laporan informasi itu Jokowi juga melaporkan di Polda Metro Jaya, yaitu Egy Sujana dan beberapa teman-teman TPUA, ya kan? Itu ya yang dimaksud. Lah, dalam undang-undang itu jelas, karena sudah duluan Egy Sujana itu melapor TPUA, maka tidak bisa dilaporkan balik. Tapi faktanya tetap dilaporkan balik, yaitu dengan pencemaran nama baik. Sekarang kebayang nggak jika setiap laporan selalu dibalas dengan pencemaran nama baik, tidak ada laporan? Pasti orang pasti takut melapor itu. Ya, makanya undang-undang itu dinyatakan bahwa sekali lagi ada laporan. Ya, sekali lagi saya bacakan ya, biar dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Iya. Jadi Egy Sujana itu bisa dikatakan melapor lebih dulu. Ya. Oleh sebab itu di pasal 2 itu dikatakan bahwa laporan dari Jokowi itu harus dihentikan. Ya. Sampai istilahnya tuntutan hukumnya. Tuntutan hukumnya. Ya, tuntutan hukum itu dari mulai melapor ya. Iya. Sampai ini diproses. Laporannya Egy Sujana sampai selesai, bahkan sampai inkrah. Jadi ada persidangan dulu, pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, Mahkamah Agung sampai inkrah. Jika tidak terbukti baru dilaporkan balik. Ya. Nah, ini baru kan diproses lah paling tidak. Yang laporan Pak Jokowi itu baru diproses. Ya. Ini undang-undang. Jangan lupa ya.
undang-undang ini dibuat oleh DPR. Makanya saya tidak paham kenapa kepolisian melanggar undang-undang ini. Apakah tidak paham bahwa ada undang-undang yang di luar KUHP dan KUHAP, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, atau memang paham tapi tetap aja dilanggar. Jadi proses yang sekarang menjadi penyidikan dan sebagainya itu, peningkatan dari penyidikan laporan di Polda 12 orang itu, ini jelas melanggar undang-undang. Jelas melanggar hukum. Karena apa? Karena jelas pada saat itu Egy Sujana itu melapor dengan itikat baik. Kenapa dengan itikat baik? Ya kan? Karena sebelum melapor dia sudah mentabayunkan lebih dulu, mengkonfirmasikan lebih dulu untuk melihat ijazah Jokowi itu di UGM. Kemudian bertamu di rumah Jokowi juga untuk mempertanyakan ijazah itu dan diterima oleh Jokowi. Atau paling tidak dia melapor bukan untuk menutupi tindak pidana yang dia lakukan. Nah, iya. Satu hal lagi ya. Di situ kan dengan itikat baik. Lah, mereka sudah melakukan itikat baik itu. Ya kan? Jadi ceritanya begini, ini kan ada cerita. Itu sebenarnya ada peristiwa sebelumnya yang Bambang Tri dan siapa namanya itu Gus Nur itu kan dituntut pidana waktu itu. Ya kan? Apalagi si Bambang Tri yang awal-awal itu dengan pasal kalau nggak salah 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 146, yaitu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Ya kan? Lah, pada saat tuntutan itu seharusnya jaksa memeriksa Jokowi, bahkan melihat ijazahnya Jokowi, bahkan bukan melihat aja, tetapi menyita ijazah Jokowi, ya kan, untuk digunakan menuntut itu. Karena kan lawyer-lawyernya juga mengatakan siapa yang mendalilkan, siapa yang menuntut, dia harus buktikan. Tidak bisa. Dalam kasus pidana itu tidak boleh pakai bukti fotokopi. Legalisir pun tidak boleh. Makanya biasanya kalau kita di persidangan, baik itu pidana maupun perdata, itu selalu apa yang kita katakan dileges lebih dulu. Aslinya dibawa ke kantor pos, kemudian dileges. Tapi pada saat menunjukkan ke hakim, bersama dilihat oleh pengacara kita juga, itu aslinya baru diterima leges itu. Nah, itu tidak dihadirkan. Jadi dua orang ini terakhir di 6 tahun mereka di penjara, dasarnya itu bukan bukti-bukti itu, tapi dasarnya inkrahnya 4 tahun. Oke, whatever. Itu, ya kan? Jadi mereka ini apa ya? Dituntut dengan dasar menyebarkan berita bohong. Ya, bukan itunya. Artinya dengan ilusi gitu loh. Bukan fakta. Nah, karena pada saat persidangan yang terakhir itu TPUA yang memegang sebagai lawyer Gus Nur dan Bambang Tri, ya kan? Karena mereka tidak mendapatkan ijazah aslinya di persidangan itu yang seharusnya ditunjukkan oleh jaksa, maka mereka mempertanyakan ke UGM. Tapi UGM tidak menunjukkan, bahkan tidak memberikan informasi yang komprehensif, ya kan? Kemudian datang ke Jokowi, juga Jokowi tidak menunjukkan. Nah, oleh sebab itu, maka dilakukan laporan ke Bareskrim. Jadi ceritanya begitu. Dilaporan ke Bareskrim, ya kan? Sedangkan laporan ini masih dalam pengaduan ya, Dumas, belum laporan polisi, sudah diadakan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini sudah pelanggaran lagi. Kalau saya katakan ini pelanggaran Perkap, nanti saya jelaskan pelanggarannya seperti apa. Ya kan, Kapolri. Kalau soal pelanggaran Perkap nanti kita sesi lain gitu ya. Saya ingin kita satu-satu membahasnya. Ada persoalan ya, beberapa undang-undang yang dianggap bukan bagian atau bukan perhatian institusi tersebut cenderung diabaikan. Misalnya Erick Thohir mengabaikan undang-undang tentang pelayanan publik, yang dimana pasal 17 mengatakan tidak boleh merangkap jabatan tuh yang namanya pelayanan publik atau pelaksana pelayanan publik. Tapi ternyata rangkap jabatan semua. Bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi melarang itu, walaupun tidak dalam amar putusan tapi dalam pertimbangan, dalam statement dan lain sebagainya,
belum ditaati juga. Ya. Nah, Anda kan mengatakan ini berkali-kali tentang perlindungan saksi dan korban. Ya. Kenapa Anda tidak datang kepada LPSK paling tidak untuk mendapatkan penguatan? Jelas ini bahwa baik pelapor Egy Sujana pelapor, Dr. Tifa apa menurut Anda kualifikasi saksi ya? Saksi itu punya potensi untuk dikriminalisasi. Iya. Diteror lah. Bukan dijadikan tersangka, dijadikan tersangka. Padahal jelas, jangankan yang sudah laporannya, yang akan saja, yang future saja tetap dilindungi. Iya. Dr. Tifa, kalau misalnya, kan belum sebagai saksinya, di mana saksinya? Tapi for the future, dia sudah akan dijadikan saksi, baik ahli maupun saksi. Dan kemudian dia kena juga, padahal itu potensial. Rismond, Roy Suryo itu kan orang-orang yang bakal jadi saksi, bakal jadi ahli. Nah, kenapa Anda tidak melibatkan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi? Dan ini tambahan sedikit, belum pernah disebut-sebut dalam percakapan mengenai ijazah palsu ini. Silakan. Iya. Jadi begini, kami kenapa tidak ke LPSK? Karena ini bukan perlindungan terhadap orangnya. Bukan perlindungan terhadap orangnya. Iya. Tapi ini masalah adalah ini memang undang-undangnya di perlindungan saksi dan korban, tapi ini bukan masalah keamanan atau kenyamanan dari pelapor tadi. Iya. Tapi ini masalahnya adalah kami kembalikan ke pembuat undang-undang itu sendiri. Iya. Makanya kami sejak minggu lalu kami sudah mengajukan, ya kan, ke DPR khususnya Komisi 3 untuk memasalahkan itu. Karena mereka yang buat undang-undang, kami akan laporkan pada membuat undang-undang. Ini lihat undang-undang kamu itu nggak didengar oleh kepolisian gitu loh, ya kan? Jadi kami mengajukan itu untuk RDP atau audensi. Jadi kita kembalikannya bukan ke LPSK, tapi kita kembalikannya adalah ke pembuat undang-undang itu sendiri. Oke. Makanya kami ingin tahu apa pendapat DPR dengan pelanggaran ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami juga akan audensi maupun RDP di DPR, dan harapan kami juga dihadirkan dari pihak kepolisian. Dijepit ke sana aja satu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Iya. Ya. Ya. Ya, itu harapan kami. Jadi saya kembalikan ke pembuat undang-undang itu sendiri. Dan kita harus menyamakan persepsi dalam hal ini. Ya kan? Dan di dalam undang-undang itu jelas, ya kan? Jadi saya katakan bahwa pada waktu TPUA itu pergi ke Jogja dan ke rumah Jokowi, yang ketemu dengan rektor, ketemu dekan dan sebagainya, 3 orang ini ikut. Dr. Tifa, Dr. Rismond, dan Dr. Roy Suryo. Mereka juga ikut menyaksikan, ikut mempertanyakan. Makanya mereka dalam hal ini, kapasitas mereka di sini dalam hal ini ya, sebagai saksi. Ya. Lah saksi itu ikut dilindungi di undang-undang itu. Paling itu kan tidak, bukan hanya pelapor. Kalaupun belum diakui calon saksi kalau masuk ke pengadilan kan ya, begitu. ya, tapi memang belum sampai ke sana. Iya, artinya dia calon saksi. Iya, kan? kami bahkan sudah ngajukan surat ke kepolisian bahwa orang-orang ini adalah sebagai saksi. Iya. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Pasal 10 Undang-Undang perlindungan saksi dan perlindungan saksi dan korban itu jelas bukan hanya pelapor tapi juga saksi. Ya. Jadi tidak boleh saksi dilaporkan balik, juga nggak boleh. Ya. Itu masalahnya. Makanya kami juga heran di dalam SPDP kemarin itu juga saya agak kaget ada 2 sprindik di situ. Ya kan? Jadi laporannya Jokowi masalah pencemaran nama baik digabung dengan laporan 5 kelompok itu termasuk Pradi Bersatu itu, ya kan? Yang masalahkan soal lain. Ini pencemaran nama baik. Ini jelas delik aduan kan? Lah, sedangkan ini dengan penghasutan, kemudian kebencian, kebohongan, nggak nyambung dengan 2 sprindik. Jadi seolah-olah ada 2 kejahatan yang berbeda, baik itu lokus, tempus, maupun peristiwanya itu beda.
Ya, oh tapi bisa di sana ditaruh. Ya, Ini oke. kalau saya kasih gambaran, Ya. seolah-olah di satu tempat Ya, ada pencurian ya, yang melakukan orang lain di pencurian itu, ya kan? Kemudian lokusnya di tempat lain, peristiwanya beda, tempusnya beda. Terus di satu pihak ada peristiwa pemerkosaan, ya kan? Subjeknya beda, objeknya beda, bisa dicampur jadi satu. Baru kali ini dibikin semacam satu proses hukum yang saya katakan ini gaduh-gaduh. Oke. Tapi kita balik lagi ke sana ya. Jadi bahwa bisa dibilang bahwa Polda Metro menurut Anda sudah melanggar undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Ya terutama pasti, pasal 10. jelas. Kalau dia paham loh ya. Ya, apa tindakan Anda terhadap hal tersebut? Ya kami sekarang ini lagi bikin permohonan-permohonan, ya kan, ada permohonan audiensi ke beberapa stakeholder di penegakan hukum ini, termasuk internal kepolisian. Kami juga mengajukan ke Propam untuk beraudiensi di sana. Beraudiensi atau melaporkan sudah? Apanya itu? Ke Propam itu? Propam rencananya besok. Ya, maksudnya lapor atau audiensi? Audiensi. Audiensi, oke. Pengaduan dan permohonan audiensi. Iya, oke. Ke Propam. Karena dalam hal ini, ya kan, ini kan bukan masalah penyidikan, bukan penyidiknya, tapi adalah masalah institusinya. Kalau penyidik ke Wasidik, kami tahu. Ya, oke. Karena ini institusinya, kami ke Propam, yang kami tembuskan ke Irwasum sebagai pengawas global dari kepolisian. Kami juga kirimkan surat, ya kan, untuk audiensi. Bahkan ke DPR untuk RDP itu minggu lalu sudah kami kirimkan. Kami tunggu respon. Kemudian ke Ombudsman kami kirim surat. Ke Kompolnas, kenapa ke Kompolnas lagi? Ke Kompolnas, terus ke Komnas HAM. Kenapa ke Komnas HAM lagi? Karena Komnas HAM ini kemarin ikut gelar. Saya ingin tahu pendapat mereka setelah gelar ini gitu loh. Gitu loh, apakah mereka sependapat dengan kepolisian? Apakah sependapat dengan kami? Jadi itulah yang kami lakukan. Kami melakukan semacam non litigasi, ya kan, surat-surat itu kami masukkan ke stakeholder itu. Saya ingin semua penegak hukum dan semua yang memahami hukum stakeholder ini, ya kan, sepakat dengan kepolisian apa sepakat dengan kami, yang mana kami merujuk pada undang-undang. Oke. Ya, closing statement. Bukan yang lain lagi. Hah? Ada yang mau dijelaskan lagi? Yang keterbukaan itu nanti dulu. Oh, keterbukaan informasi publik. Iya. Nanti aja kita satu-satu ini kita selesaikan karena ini penting biar fokus dan biar sobat era sekalian paham bahwa ada sejumlah undang-undang yang dilanggar, tapi untuk sementara waktu kita fokus pada tentang undang-undang perlindungan saksi dan korban yang 31 2014 karena ini perubahan ya atas undang-undang sebelumnya. Silakan melakukan apa yang kami lakukan, ya kan, karena kami mentok untuk memberi penjelasan kepolisian, bahkan ke penyidik waktu dalam taraf penyelidikan di Polda, nampaknya tidak memahami ini. Oleh sebab itu, kami langsung ke pembuat undang-undang itu sendiri, ya kan, kemudian ke pengawas-pengawas lain, yang mana kami uji gitu loh, istilahnya, kami uji. Dan satu hal lagi yang perlu saya katakan, karena laboratorium kemarin itu yang digunakan di mana? Yang digunakan oleh Bareskrim itu tidak bisa digunakan di Polda. Kalau memang ada proses yang benar, harus diuji ulang. Karena apa? Karena di situ syaratnya ada laporan polisi dan peristiwanya apa, kemudian pasal-pasalnya apa, ya kan? Kan jelas. Yang di Bareskrim itu kan jelas adalah pemalsuan surat. Ya, sedangkan di Polda adalah pencemaran nama baik. Jadi kalau hasil dari barang laboratorium yang digunakan gini melanggar lagi. Makanya oleh sebab itu boleh saya katakan, wahai polisi, janganlah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ya, jangan menegakkan hukum dan melanggar hukum. Begitu sobat sekalian ya. Interview dengan Al-Kathiri. Banyak yang mau dipersoalkan, tetapi saya batasi, kita mempermasalahkan dulu terkait Undang-Undang 31 tahun 2014 pasal 10. Karena itu jelas cetowelo-welo, tidak boleh dituntut hukum, dan kalau ada tuntutan hukum harus dihentikan kalau
terhadap pelapor, saksi, korban, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cie.